Halo, ketemu lagi di She Magazine Sharing and Empowering, sebuah acara dari VOA yang mempersembahkan kisah-kisah para perempuan dari seluruh mancanegara. Bersama saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Andira Inaya dari New York City. Nah ya, bulan Mei dan juga akhir Mei ini biasanya kalau di Amerika kita tahu kan sibuk dengan yang namanya wisuda para mahasiswa yang lulus tahun ini. Kayaknya excited sekali ya, ini udah era setelah ya mungkin sudah lepas dari pandemi. Kalau di kota New York, universitas mana aja sih yang sibuk? Benar sekali, di New York ini ada Columbia University, NYU, Fordham, Parsons, dan akhirnya setelah pandemi mereka akan mendapat wisuda face to face. Seru sekali. Iya benar sekali ya. Akhirnya setelah virtual di masa pandemi dan mereka mungkin wisuda tahun ini dilakukan secara face to face. Biasanya kayaknya ada di mana nih? Akankah ada di outdoor atau di mana gitu? Benar sekali, yang ada di outdoor, lapangan bola, ataupun Yankee Stadium. Wah, keren ya, karena New York sekali ya Yankee Stadium. Oke pemirsa, selamat untuk para wisudawan tahun ini. Dan tentunya di She Magazine kita mengangkat kisah-kisah para perempuan dan menjadi inspirasi buat kita semua. Jumbana Chumbe Likiza, skater putri usia 18 tahun dari daerah kumuh Korogocho di Nairobi, meraih juara berbagai lomba di Kenya. Hadiah uang membantu keluarganya dan ia bercita-cita menjadi skater profesional internasional. Kebanyakan skater muda Kenya mengagumi Sabrina Simader, satu-satunya atlet Kenya yang tampil di Olimpiade musim dingin tahun 2018 di Pyeongchang, Korea Selatan. Tidak ada taman khusus untuk skater di Kenya dan atlet putri juga kurang terwakili. Pekan Mode Bombay Times India yang diselenggarakan di Mumbai mencuri perhatian awal Mei karena menampilkan tekstil etnis karya para penenun perempuan dari Madhya Pradesh Tengah. Kreasi busana nuansa kuning, putih, dengan sulaman berwarna cerah dirancang oleh desainer Archana Kochar. Aktris Bollywood Rakul Preet Singh berjalan di catwalk mencuri perhatian pengamat mode. Jackie Han Brusma, pada 28 April 2022, atlet difabel putri ini menggapai tujuannya berlari 102 maraton beruntun selama berhari-hari, mencetak rekor dunia tidak resmi bagi atlet putri. Jackie, 46 tahun, memulai upaya ini 17 Januari menempuh jarak maraton 42,2 km di jalur lintasan di dekat rumahnya di Gilbert, Arizona, atau di atas treadmill. Ini dilakukan berulang kali pada hari berikutnya. Jackie kehilangan kaki kirinya karena kanker dan berlari menggunakan prostesis. Tidak gampang menyerah, kisah Jackie, perempuan asal Afrika Selatan yang tinggal di Amerika, sangat menginspirasi kita semua. Terutama di masa pandemi ini, kita harus tetap berjuang dan tidak menyerah. Namun di kisah berikut, para rakyat Ukraina tidak hanya menghadapi pandemi, namun mereka harus menghadapi perang melawan Rusia. Ya, kisah yang berikut ini memang sangat menjadikan, tapi juga kita harus tahu pemirsa, karena menurut data WHO, sekitar 1.000 rumah sakit di Ukraina menjadi sasaran empuk penembakan konflik Ukraina-Rusia. Para petugas medis tidak hanya kewalahan untuk menangani para pasien, tapi juga tentang suplai medis mereka yang juga tidak mencukupi. Tapi ternyata di tengah mereka menjalani tugas ini, ada tugas berat lainnya, yaitu mereka harus siap melawan musuh dari rumah sakit. Di tengah hujan peluru dan dengan senjata di tangan, para dokter di Ukraina berusaha menyelamatkan nyawa. Rumah sakit anak-anak utama di Ukraina diserang berkali-kali, menurut seorang dokter. Ранку між 5 і 6 годиною ми почули вибухи. Це було близько 3 вибухів недалеко від лікарні. Тому було чутно всьому і медперсоналу, і пацієнтам. Тряслись шибки, двері на нашому сховищі. Кабінет відділення неврології, приймальне відділення був
зруйнований. Зараз він в неробочому стані, оскільки був обвал стелі. На жаль, даний кабінет не працює, але ми продовжуємо надавати допомогу, консультувати. Sejak awal serangan Rusia, Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan sedikitnya 64 serangan ditargetkan ke fasilitas kesehatan Ukraina. Di Mariupol, pasukan Rusia menyerang unit perawatan intensif dan menyandera orang, menurut laporan Media Initiative for Human Rights. Абсолютно кожен, хто працює в лікарні, він знає, на що він прийшов, на що він пішов, тому що ці обстріли були вже в багатьох містах і дуже сильні, і всі знають і розуміють, на що вони йдуть, коли вони йдуть в лікарню, що лікарня може стати мішенью. Tak sedikit dari para tenaga kesehatan ini yang memilih untuk tinggal di rumah sakit. Перший день спочатку не змогла дістатись до місця роботи, а потім зранку поїхала до себе в лікарню, добиралась години 3 пішки, тролейбусом пішки, і вирішила, що я буду жити в лікарні. Тобто тут в нас є і сховище, і тут є люди, які зможуть надати допомогу. Dalam Konvensi Jenewa yang mengatur standar kemanusiaan di saat perang, rumah sakit adalah objek vital yang tidak boleh diserang dalam perang antar negara. Pelanggaran terhadap konvensi tersebut bisa diinvestigasi atas tuduhan kejahatan perang oleh Mahkamah Pidana Internasional. Bantuan dari relawan dan organisasi swasta menolong mereka melalui hari-hari yang berat. Постачання в лікарні налагоджено дуже добре, і медикаментів, і їжі, волонтери, і заклади, і волонтери надавали лікарням їжу, надавали якісь продукти, щоб лікарня могла готувати. Kebanyakan bantuan kemanusiaan datang dari rumah sakit di berbagai penjuru dunia, termasuk AS dan Eropa. Це не просто там шприци або якісь рукавички, там дуже велика кількість саме медикаментів, там дуже велика кількість спеціалізованої допомоги в лікарнях, таке як Вундвак. Я знаю, що мій госпіталь відправив декілька машин Вундвак, які допомагають ранам швидше заживати, скажімо так. Ось, і загалом я думаю, що якщо це буде продовжувати тривати ще декілька місяців, WHO memperingatkan kemampuan kapasitas layanan medis Ukraina, terutama melihat jumlah pasien dan kebutuhan kemanusiaan yang terus bertambah. Demikian laporan VOA. Sedih sekali melihat para pasien dan bayi-bayi harus menghadapi situasi perang seperti ini. Para dokter dan perawat tidak hanya menghadapi penyakit, tapi peluru dan roket bom yang terus menyerang rumah sakit mereka. Ya, sedih sekali situasinya, sangat memprihatinkan, dan semoga ini tidak terulang situasi seperti ini. Cukup tidak manusiawi kelihatannya kalau harus menyerang rumah sakit, dan tadi bisa dilihat para perawat melindungi bayi langsung begitu mendengar ada sirene. Dan pemirsa, di She Magazine kita akan mengangkat cerita perempuan lainnya setelah yang satu ini. She Magazine, sharing and empowering. Welcome back pemirsa. Era digital ini membuka peluang bagi para individu yang ingin berkarya sendiri di platform terbuka seperti YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lainnya. Pemasukan finansialnya juga cukup menggiurkan bagi para influencer yang mempunyai followers yang banyak. Ya, kalau misalnya followernya banyak, ada peluang finansial di situ pemirsa. Karena menurut data analis yang bekerja dalam bidang ketenagakerjaan mengatakan banyak sekali para pekerja di awal pandemi mengevaluasi ulang kepuasan mereka terhadap profesi mereka. Ada yang memutuskan untuk resign ternyata, ada yang juga ternyata ini menjadi berkah secara sengaja atau tidak sengaja menjadi profesi baru bagi mereka, menjadi seorang influencer. Seperti apa sih proses ini menjadi pilihan baru bagi mereka untuk menjadi seorang influencer? Kita lihat dari liputan VOA. Hi everyone and welcome to this
Pada awal 2021, Gabby, seorang eksekutif di kota New York, merasa tak puas dengan pekerjaannya meskipun gajinya tinggi. But it just dawned on me, we live on this world, this earth, for about anywhere from 60 to 100 years, depending on how we take care of ourselves. And so I'd rather spend, 2 or 3 years kind of struggling, right? Maybe being a little broke while I find that business, while I find that new venture. Ia pun memutuskan untuk mundur pada Februari 2021. Best decision ever. There are times where things are stressful and challenging, but I've dealt with more stressful things in my corporate job when I was there. Lepas dari stres pekerjaan kantoran, Gabby pun memulai Corporate Quitter, sebuah podcast yang menasihati pekerja kantoran lainnya bila mereka berniat mundur untuk mengejar karier yang lebih memuaskan. Having this podcast that has global attention, I'm helping people all over the world. It's incredible. I love waking up every single day, and in fact, I don't even need to set an alarm clock. That's how excited I am to just jump out of bed in the morning and do what I do. Fleksibilitas kerja adalah salah satu alasan utama orang berhenti. What we continue to see is near historic levels of people leaving their jobs. But what seems to be happening is that people are leaving their old jobs and starting new jobs. That's part of the reason why we've seen such strong wage gains in 2021, was that people are getting new jobs at higher wages, which is powering wage growth higher and higher. Good to go. Di Los Angeles, Max Miller memulai program Tasting History yang memuat video resep dari masa lalu. Max mulai merekam video resep zaman dulu ini setelah dirumahkan dari pekerjaannya di bagian pemasaran dan distribusi Walt Disney Pictures pada awal pandemi COVID. Then I had plenty of time because I had nothing to do. Max pun memperoleh pemasukan dari iklan dan monetisasi lain berkat resep era Romawi kuno hingga resep dari era Babilonia kuno 4000 tahun yang lalu. And it's just interesting to see how these dishes, if they're good, persist throughout time. Berkat sukses Tasting History, begitu Disney Pictures memanggil kembali Max pada April 2021, ia memutuskan mundur saja untuk konsentrasi pada Tasting History. Food and history, and I don't have a budget of any kind. I just sit at my kitchen counter in my too small to even film in kitchen, and I did not think anybody would be watching, but they are. Tasting History with Max Miller kini memiliki pengikut lebih dari 1 juta orang di YouTube dan sekitar 71.000 pengikut di Instagram. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Tapi pemirsa, ternyata menjadi influencer ini tidak mudah karena mereka harus tetap mempunyai ide yang banyak dan kreatif. Dan konsistensi ini menjadi kunci untuk mempertahankan followers. Meskipun online, bisnisnya tidak mudah. Ini juga diharapkan bagi para pebisnis baru untuk terus mempunyai ide yang banyak. Pengalaman yang sama juga dialami oleh seorang perempuan diaspora Indonesia, Uni Wulandari yang ada di Washington DC, yang meluncurkan toko online baru-baru ini, namanya Flodik. Flodik ini menyediakan hijab atau hijab muslim bagi para pelanggan di online. Dan sebenarnya bahan-bahannya adalah 100% buatan dari Indonesia. Tokonya pernah diluncurkan sebelumnya tahun 2017 di Maluku, namun membuka cabang baru di Amerika, tepatnya diluncurkan di Washington DC. Baru 2 jenis produknya. Yang satu plain pasmina namanya, itu kayak chiffon ceruti gitu, asli dari Indonesia, Bandung. Dan satu lagi tuh kayak dia kayak ada texture gitu, kayaknya namanya plaited wave pasmina. Wahyuni Wulandari Mutmaina atau Uni, Muslim asal kota Tidore, Kepulauan Maluku, mengaku agak kesulitan mencari hijab yang ukurannya sesuai dan mudah dibentuk di Amerika. Inilah yang mendorong Uni bersama rekan bisnisnya Ratna Arianti Uwar atau Nana membuka Flodik USA awal tahun 2022. Berdasarkan pertimbangan iklim sih sebenarnya. Di US kan ada 4 musim berbeda dan kita pikirnya salah satu produk Flodik yang paling fleksibel di semua musim itu adalah hijab. Nana yang tinggal di Pulau K merintis toko online Flodik tahun 2017. Awalnya hanya membidik pangsa pasar di Maluku, menawarkan hijab dan fashion muslim.
Sementara Flodik USA ditangani Uni dengan rekan bisnisnya seorang warga Amerika setelah ia menyelesaikan kuliah S2 di George Washington University, Washington DC dari beasiswa yang diterimanya. Jadi semua bahannya dan juga penjahitnya semua lokal langsung dari Bandung. Pertama sih mereka bilangnya, oh this is cool karena bahannya katanya lebih kelihatan high quality, tapi harganya masih affordable. Dijual dengan harga $15 atau sekitar Rp200.000, hijab ini disukai pelanggan. Salah satunya Anissa Fadila Hasan, mahasiswi George Mason University di Fairfax, Virginia. Dan kualitasnya itu udah kelihatan bahannya emang bagus banget, dan jahitannya rapi. Dan salah satu kebanggaan karena bisa mengangkat bahan asli dari Indonesia, terus labelnya semua dari Indonesia. Dan di label Flodik juga kita taruh keterangan kalau 100% made from Indonesia. Bagi Uni yang juga guru mengaji bagi anak-anak diaspora Indonesia, Flodik memiliki makna lebih dari sekedar bisnis. Bagi Muslim aku kayak merasa juga selain bisnis tapi juga syiar tentang Muslim value ke American society gitu. I think that showing your religion is one part, but then showing your religion incorporated with the style is also another part of it. And I think it's important to feel good in what you wear, and especially if it's something as important as a hijab. Flodik yang merupakan kependekan dari Flower Addict juga memiliki produk baju untuk hari raya agama lain, diantaranya dengan ciri khas motif bunga. Kedepannya, Nana dan Uni ingin mengembangkan Flodik dengan membuka toko offline resmi dan menjadi berkah bagi banyak orang. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Ternyata bagi perempuan diaspora Indonesia ini strateginya adalah kualitas yang bermutu, harga yang bersaing, dan mudah dipesan secara online. Dan ini yang dilakukan supaya kayaknya pelanggannya bisa bertambah banyak. Iya, apalagi pemakai hijab di Amerika berbeda dibanding Indonesia. Karena di sini ada 4 musim. Jadi bahan hijabnya harus sesuai dengan musim panas, dingin, gugur, dan semi. Oke pemirsa, jangan kemana-mana karena She Magazine akan kembali dengan kisah perempuan lainnya. Hey pemirsa, Anda bergabung kembali dengan She Magazine, Sharing and Empowering. Pemirsa, pernahkah Anda terpikir untuk berkarir di tempat lain? Mungkin saat ini memang sudah puas dengan karir Anda, tapi kepikiran untuk mungkin pindah ke luar negeri ataupun juga ke institusi lain atau mengembangkan karir di bidang yang lain. Nah, contohnya ada seorang perempuan Indonesia yang mencari peluang dan ternyata dia follow up untuk peluang tersebut untuk berpindah karir ke tempat lain. Perempuan ini adalah Zaskia Putri. Setelah lulus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Zaskia Putri melanjutkan kuliah di Amerika Serikat. Ia memutuskan untuk berkarir sebagai pengacara di negeri Paman Sam di Seattle, Washington. Zaskia ikut menangani kasus pesawat Boeing yang dimiliki Lion Air yang jatuh pada tahun 2018. Saya tertarik jadi pengacara karena sebelum saya ke US, saya sudah jadi pengacara di Indonesia, di Jakarta. Saya lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu tahun 2013 dan saya sudah bekerja sebagai pengacara di salah satu kantor hukum dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Baru setelah itu saya pindah ke Amerika untuk melanjutkan sekolah dan saya pikir ternyata saya memang suka gitu di dunia hukum. Jadi saya lanjutkan untuk ambil bar exam di sini dan melanjutkan berkarir di Amerika. Zaskia Putri adalah satu dari segelintir diaspora Indonesia di Amerika yang menjalani profesi sebagai pengacara. Sejak tahun 2019, ia bergabung dengan Herman Law Group, firma hukum di kota Seattle, negara bagian Washington.
Nah, pada saat saya melamar dan saya diwawancara, nah dari situ mereka menjelaskan bahwa mereka sedang menghandle kasus-kasus Lion Air. Pada tanggal 29 Oktober 2018, pesawat Lion Air penerbangan JT610 rute Jakarta Pangkal Pinang jatuh di lepas pantai Karawang, Jawa Barat, menewaskan 189 penumpang. Pesawat naas itu jenis 737 MAX 8 buatan perusahaan Boeing. Kita melayangkan gugatan ke Boeing, gugatan perdata, dan di situ kita bernegosiasi dengan Boeing, dan dari 46 klien itu untuk kasus Boeing ini semuanya sudah settle. Anthony Mars, atasan Zaskia, mengakui peran penting perempuan kelahiran Jakarta ini dalam gugatan terhadap Boeing. Someone like Zaskia with her specific skills, it's so important to connect with clients in Indonesia and to help our firm learn about Indonesian culture and how to connect with those clients. And so it's so much more than just those specific skills. It's also those what we call soft skills about actually being able to relate to a whole other culture, to two cultures really, right? Because it has to be the United States and Indonesia. Salah satu isu hukum dan juga budaya yang harus Zaskia jembatani adalah perkara ahli waris. Nah, seperti yang kita tahu di Indonesia itu ada beberapa macam hukum waris, waris Islam, waris perdata, waris adat, seperti itu kan. Nah, sementara hal tersebut itu sangat berbeda dengan hukum waris di Amerika. Nah, disitulah role saya untuk melakukan legal research dan bagaimana mengkomunikasikan hal tersebut ke berbagai pihak, ke teman-teman sejawat di sini, teman-teman lawyer di sini, dan juga ke keluarga korban di Indonesia, seperti itu. Karena menurut saya itu bukan cuma sekedar translation atau bukan cuma sekedar bahasa yang berbeda, tapi juga konsep culture dan hukum dan pemikiran yang berbeda, yang dimana kalau kita tidak menjembataninya, mengkomunikasikannya secara benar, bisa sangat sensitif. Keterlibatannya dalam kasus Boeing mempermudah Zaskia menjawab pertanyaan yang lazim dihadapi diaspora Indonesia di Amerika. Pulang atau menetap dan berkarir di Amerika. Aku merasa bahwa untuk kita bisa berkontribusi untuk negara kita itu kita nggak harus physically ada di sana. Contohnya salah satunya dengan saya bisa berkontribusi di kasus Boeing ini, saya merasa sangat bangga bisa mewakili teman-teman di Indonesia, di mana negara asal saya gitu. Dari Seattle, Supriyono, Virginia Gunawan, dan Ariadne Budianto, VOA. Kasus Lion Air ini cukup high profile dan soft skill yang dimiliki Zaskia menjadi salah satu kunci untuk menangani kasus yang berkaitan di dua negara dengan proses hukum yang berbeda. Dan untuk para pemirsa dan juga perempuan yang hebat yang ingin berkarir di luar negeri ataupun juga di tempat lain, mencari peluang, dan itu kayaknya perlu sekali. Dan ikuti kata hati, berjuang dan berusaha keras, dan tidak lupa untuk berdoa. Semoga berhasil. Oke pemirsa, sepertinya kita harus undur diri, dan saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Andira Inaya dari New York City. Keep sharing and keep empowering di She Magazine. Sampai jumpa!